Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dan sekaligus penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya minta supaya saudara membuka Alkitab saudara dan membaca ayat-ayat ini saudara, supaya kita bisa dituntun Tuhan untuk bisa memahami kehendaknya pagi hari ini. Yang mendasari renungan kita, saya akan baca satu ayat dari pembacaan itu, ayat yang ke-16. Demikian bunyinya saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian saudara yang akan kita renungkan pagi hari ini. Saudaraku, topik yang menjadi renungan kita pagi hari ini yaitu Alkitab adalah kompas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pernah berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya setiap kita orang yang percaya perlu memahami bagaimana sebenarnya pentingnya kebenaran firman menuntun kehidupan kita setiap hari. Jikalau firman itu menjadi pelita, berarti itu penerang. Jikalau firman itu sebagai suluh, berarti juga itu adalah penuntun, ya, terang juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa firman Tuhan itu begitu penting menerangi kehidupan kita, supaya kita tertuntun berjalan dalam terang kehendak Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan. Di suatu perkampungan saudara, ada seorang bapak yang berprofesi sebagai seorang pencari rotan di hutan. Setiap hari bapak ini pekerjanya mencari rotan dan rumah tangganya dihidupi dari hasil dia bekerja mencari rotan itu saudara. Hanya persoalan yang dihadapi oleh bapak tersebut karena seringkali ketika dia pergi mencari rotan ke hutan, dia sering tersesat saudara. Kalau dia sudah tersesat, tentu satu kampung direpotkan untuk mencari dia. Memang dia selalu ditemukan saudara, tetapi sudah sangat merepotkan banyak orang. Begitulah terus peristiwa itu. Setiap dia ke hutan, jarang dia tidak tersesat. Lebih banyak tersesatnya saudara. Lalu suatu ketika ada seorang anak muda terpelajar yang ada di kampung itu, yang tahu bagaimana sejarah perjalanan bapak ini selalu tersesat. Lalu dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik kepada bapak itu, membantunya saudara. Dibelikannya sebuah kompas. Lalu dibawanya kepada bapak itu, diberikan. Dikasih tahu bagaimana kompas ini bisa bekerja, untuk apa kegunaannya. Diajari bapak ini untuk memanfaatkan, mempergunakan kompas tersebut. Menerima itu saudara, betapa senang hati bapak itu saudara. Dia katakan, terima kasih anak muda. Sekarang aku sudah begitu semangat karena aku memiliki kepastian kalau aku pergi ke hutan dengan tuntunan kompas ini aku tidak tersesat lagi, katanya saudara. Lalu besok harinya dengan semangat dia langsung pergi lagi ke hutan untuk bekerja sebagaimana biasanya mencari rotan. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun sangat disayangkan untuk kali ini pun ternyata bapak tua itu pun tersesat saudara. Yang diharapkan begitu semangatnya dia tadi dengan kompas di tangannya dia tidak akan tersesat, ternyata dia tersesat lagi saudara. Orang sekampung menunggu tidak pulang-pulang. Mereka sudah tahu kalau sudah tidak pulang 2-3 hari,
berarti sudah tersesat. Akhirnya mereka dilelahkan lagi, direpotkan lagi satu kampung untuk mencari bapak itu, saudara. Karena penasaran, anak muda yang memberikan kompas itu ikut dengan rombongan itu mencari dia ke hutan. Dan mereka memang menemukan bapak itu sudah lemah dan tidak berdaya. Karena biasanya kalau dia sebelum memakai kompas, kalau dia sudah tersesat 2 hari, orang sudah cari. Tapi ini karena dia bawa kompas, orang yakin itu tidak tersesat. Sudah lebih 3 hari dia akan ditemukan, saudara. Dia sudah lemas. Lalu langsung anak muda ini menjumpai bapak ini dan berkata, "Pak, kenapa tersesat? Apakah bapak tidak membawa kompas yang aku berikan?" Lalu dengan geram dan marah, saudara, orang tua itu melemparkan kompas itu kepada anak muda tersebut. "Ini kompasmu. Justru karena kompas yang kau beri ini, aku tambah tersesat," katanya, saudara, dengan nada sinis dan marah. Lalu pemuda itu begitu kaget. "Coba Pak, tenang dulu, coba jelaskan. Kenapa Bapak mengatakan justru karena kompas ini Bapak tambah tersesat?" Lalu orang tua itu, bapak itu, saudara, mulai menjelaskan. Begini ceritanya. Ketika saya berusaha ingin naik ke gunung sana, saya pikir dari gunung itu aku tadi putar jarum kompas ini ke arah gunung itu dan dia tidak mau, katanya. Lalu kupikir kalau begitu aku ke lembah sana lah, lewat lembah aja aku. Kuputar ke lembah itu, dia tidak mau, katanya. Sehingga aku bingung kemana aku harus melangkah. Itu sebabnya aku katakan kompasmu ini membuat aku tambah tersesat. Itu, saudara. Lalu dengan mengelus kepala, pemuda itu berkata, "Pak, yang aku katakan tidak pernah seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan kepada Bapak bahwa Bapak akan bisa memaksa jarum kompas ini mengikuti kehendak hati Bapak. Tetapi yang aku katakan adalah kemana arah jarum kompas ini melangkah, berputar, itulah arah yang harus Bapak tempuh. Ke situ Bapak harus melangkah. Jadi bukan jarum itu yang harus mengikuti ya kemauan Bapak, Bapak yang harus mengikuti kemauan jarum kompas itu." Lalu, saudara, sejenak Bapak itu terdiam dan merasa malu. Dia bingung, ternyata dia salah mengerti mempergunakan kompas tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sebuah gambaran ilustrasi, saudara. Itu menjadi sebuah pembelajaran, inspirasi bagi kita. Alkitab adalah kompas hidup kita. Ya, setiap kita saya rasa punya Alkitab. Tuhan tahu betapa seringnya kita tersesat dalam kehidupan ini. Sehingga dengan kemurahan hati Tuhan, Dia memberikan kita penuntun, yaitu Alkitab yang adalah firman Tuhan. Diharapkan, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Alkitab yang ada di tangan kita itu, di tangan saudara itu, Tuhan harapkan saudara tidak tersesat lagi. Saudara akan tertuntun dengan baik. Perjalanan hidup saudara akan teratur dan selamat. Tetapi saudara, betapa banyaknya orang yang justru memegang Alkitab, hidupnya tambah tersesat. Banyak, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak di Alkitab tersimpan di lemari saudara saat ini, baru. Berapa banyak Alkitab ada di rumah saudara. Tetapi kalau saudara melihat kehidupan saudara, apakah kehidupan saudara telah tertuntun dengan benar oleh Alkitab itu, saudara, oleh firman Tuhan itu? Ataukah kita selalu melakukan kesalahan terhadap firman Tuhan yang kita pegang, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak tua tersebut? Kita memegang Alkitab hanya untuk mencari-cari ayat tertentu yang kita bisa petik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai untuk kita selaraskan mengikuti keinginan kemauan kita. Saya ingin katakan, saudara, jika itu yang saudara lakukan, saudara akan tambah tersesat. Karena sampai kapanpun firman Tuhan tidak akan pernah mau mengikuti keinginan hati kita. Yang Tuhan mau adalah kita mau mengikuti keinginan firman Tuhan. Itu yang perlu. Sehingga dikatakan tadi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Sehingga kalau pelita yang harus kita ikuti. Terang bagi jalanku. Sehingga terang itu menuntun kehidupan kita, saudara. Itu yang kita dapatkan dari renungan pagi ini. Saya rindu, saudara, coba kita pikirkan bagaimana kita berperilaku sebagai orang-orang percaya selama ini. Betapa banyak kita berperilaku seperti bapak tua ini, yang hidup dalam kesesatan, bukan karena kita tidak dituntun, bukan karena tidak ada kompas dalam hidup kita, bukan karena kita tidak diarahkan,
Tetapi karena kita tidak mau mengikuti arahan, kita tidak mau mengikuti tuntunan, yang kita mau arahan itu mengikuti keinginan kita. Kalau itu mengikuti keinginan kita, kita senang, kita suka. Dan demikian sekarang banyak orang sedang mencari khotbah-khotbah yang menarik menurut keinginannya, renungan-renungan yang menarik menurut kehendaknya. Yang Tuhan mau bukan seperti itu. Sekalipun mungkin firman Tuhan itu tajam, tetapi dikatakan firman Tuhan hari ini itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Kalau kita mau berubah, kita harus mengikuti itu. Itu maksudnya, saudara. Tidak hanya mengikuti keinginan-keinginan kita yang menyesatkan. Itu yang perlu kita dapatkan dari kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengizinkan firman Tuhan menuntun dan mengerahkan hidup kita, maka kita akan berjalan benar di jalur yang dikehendaki Tuhan. Maka kita akan merasakan perjalanan hidup kita akan tertuntun baik, tertuntun dalam kepastian dan dalam kesempurnaan rencana Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup saudara saat ini, mari selalu melihat hidupmu dalam terang firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Baiklah kita menjadi pribadi yang mau terus belajar firman dan mau dituntun oleh firman Tuhan di kehidupan kita. Maka hidup saudara akan selamat dan saudara tidak akan tersesat lagi dalam kehidupan ini. Itulah yang kita renungkan pada kesempatan saudara. Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saudara, sehingga hari ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan memberkati kita lewat renungan ini. Kita akan berdoa saudara, buka hatimu. Kita minta tuntunan Tuhan membantu kita untuk mengerti, menerima, dan menghidupi kebenaran dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada kesempatan yang indah pagi ini. Biarlah sungguh-sungguh hati kami boleh terbuka untuk menerima kompas hidup kami. Kompas kehidupan itu firman Tuhan yang ada Alkitab yang kami pegang di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang mau selalu rindu belajar firman, dituntun oleh firman, sehingga apapun pergumulan kami percaya ketika Tuhan menuntun kami dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Berkati setiap umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, apapun yang melemahkan mereka selamanya, Tuhan mampukan mereka tetap kuat. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat berikan kelegaan, yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan aku mohon, ada beberapa jemaat-Mu yang sedang mendengar renungan dalam kondisi sakit. Ketika mereka mendengarkan renungan ini, biarlah mereka dikuatkan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sedang bergumul untuk anak-anak yang sedang berpendidikan. Dalam masa COVID ini Tuhan, anak-anak kami sedang mengikuti pendidikan daring di rumah. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap semangat belajar. Yang mencari pekerjaan Tuhan di situasi sulit seperti ini, kami tetap berharap anak-anak-Mu akan diberikan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh Tuhan berikan mereka jodoh yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap berharap. Ada juga kerinduan umat Tuhan saat ini. Ada dari antara jemaat yang mendengar, mereka rindu anak mereka yang sudah menikah dan belum mempunyai keturunan, dikaruniai keturunan untuk mereka Tuhan. Dan masih banyak lagi pergumulan jemaat-Mu saat ini. Biarlah mereka boleh ditolong Tuhan untuk tetap hidup berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aminkanlah doa ini menjadi sesuatu yang memberkati hidup saudara hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan sungguh saudara merindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saudara, saya ingin katakan kepada saudara, tetaplah kuat, jadilah semangat dan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan, karena itu yang kehendaki Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Akhirnya saya Pendeta Lenti Dengorang, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.